Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah statistika, Bapak Manto Lumbal Gaul, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Diah Sasi Kirana Siregar, selaku moderator dan pemateri terakhir. Lalu ada rekan saya, Nisrina Nurduriyah, sebagai pemateri pertama, dan terakhir ada Siti Jasmine sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian heteroskedastisitas. Heterokedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan saat uji regresi linear. Karena syarat dari uji regresi linear harus tidak boleh ada heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Kapan kita harus menggunakan uji heteroskedastisitas? Uji heteroskedastisitas digunakan apabila model regresi memiliki ketidakcocokan antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dalam uji ini dikenal dengan dua keputusan. Jika hasil antara prediksi dengan residual membentuk satu pola, maka model regresi yang kita buat memiliki indikasi skedastisitas. Di sini ada jenis analisis heteroskedastisitas dengan SPSS. Yang pertama ada uji Glaser, yang kedua ada uji Spearman, yang ketiga ada uji Park, yang keempat ada melihat grafik. Dan di sini ada contoh soal uji heteroskedastisitas dan uji Glaser, yaitu contoh kasus uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser dalam penelitian. Adapun data untuk masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. Dan ada cara uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser menggunakan program SPSS versi 21. Setelah mempersiapkan data yang akan diuji Glaser, maka langkah selanjutnya buka program SPSS, lalu seperti biasa klik variabel view, kemudian pada bagian name tulis saja motivasi dan minat dan prestasi. Pada bagian desimal, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label, tuliskan motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y. Pada bagian measure, ganti menjadi scale. Setelah itu, data view, lalu masukkan data penelitian untuk variabel motivasi, minat, dan prestasi yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Langkah selanjutnya membuat persamaan regresi untuk variabel penelitian dan memunculkan variabel baru, yakni variabel unstandardized residual atau RES. Caranya dari menu SPSS, pilih Analyze, lalu klik Regression, kemudian klik Linear. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Pemateri kedua saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Lalu selanjutnya akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkan variabel prestasi Y ke kolom dependent. Lalu masukkan variabel motivasi atau X1 dan minat atau X2 ke dalam independence atau S. Setelah itu klik save.
Lalu langkah selanjutnya muncul dialog dengan nama linear regression safe. Selanjutnya, pada bagian residuals, berikan tanda centang pada unstandardized atau abaikan pilihan lain. Lalu klik continue. Lalu selanjutnya klik OK atau abaikan saja pada output SPSS yang muncul. Lalu buka data view, maka perhatikan di situ muncul variabel baru dengan nama RES_1 tampak seperti di layar. Maka kemudian kita akan membuat variabel ABS_RES yang akan kita gunakan dalam uji Glaser ini. Caranya, dari menu utama SPSS, pilih Transform, lalu klik Compute Variable. Lalu, maka akan muncul dialog Compute Variable. Selanjutnya, pada kotak Target Variable, tuliskan ABS_RES, lalu pada kotak Numeric Expression, ketikkan ABS_RES_1 tampak di layar. Kemudian klik OK. Abaikan saja ada output SPSS yang muncul. Lihat di bagian data view, maka muncul variabel baru dengan nama ABS_RES tampak di layar. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Glaser untuk persamaan regresi motivasi atau X1 dan minat X2 terhadap variabel absolut residual atau ABS_RES. Caranya dari menu utama SPSS, pilih Analyze, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri kedua. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Setelah langkah tadi, akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya, keluarkan variabel prestasi Y yang terdapat pada kolom dependent. Lalu ganti dengan variabel ABS_RES, kemudian klik Save. Nah, setelah langkah itu, akan muncul lagi dialog dengan nama linear regression safe. Selanjutnya pada bagian residual, berikan tanda centang pada unstandardized, abaikan pilihan lainnya, lalu klik continue. Nah, sebagai langkah terakhir, klik OK untuk mengakhiri perintah. Maka kita akan bisa melihat output SPSS dan selanjutnya kita akan interpretasikan saja. Nah, berikut adalah interpretasi output dari uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk memaknai hasil uji heteroskedastisitas ini dengan uji Glaser, maka kita cukup melihat tabel output koefisien dengan variabel abs_res berperan sebagai variabel dependent. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel motivasi atau X1 adalah 0,004, sementara nilai signifikansi untuk variabel minat atau X2 adalah 0,007. Nah, dikarenakan nilai signifikansi kedua variabel di atas tersebut lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glaser, dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas ya dalam model regresi pada data tersebut. Nah, sebagai dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas pada model Glaser ini, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5,
maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Nah, sebaliknya, jika nilai-nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Lalu, ada dampak dan alternatif bila uji asumsi klasik ini tidak terpenuhi. Yang pertama, ada dampak dari heteroskedastisitas. Nah, dampaknya itu akibat tidak konstannya varians menyebabkan varians hasil estimasi menjadi besar. Nah, lebih besarnya varians estimasi ini akan mengakibatkan standar error juga lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi lebar. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Nah, lalu ada alternatif nih bila uji klasik tidak terpenuhi. Yang pertama, ada transformasi data. Yang kedua, dengan cara weighted least square atau WLS atau regresi linear dengan menggunakan pembobot. Lalu yang terakhir, dengan cara membiarkannya, namun menggunakan koefisien estimasi yang robust atau kebal terhadap pelanggaran heteroskedastisitas, yaitu koefisien estimasi Haber-White. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Akhir kata, terima kasih telah menyimak video kelompok kami. Mohon maaf bila ada materi yang tidak tersampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.